A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim Padepokan Cahaya Hati mengucapkan terima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya. Semoga dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya. Yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Dan kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati, karena ada permintaan atau request dari pemirsa ini untuk menanyakan dari BMKG atau apa itu, apakah akan terjadi gerhana matahari. Kalau yang kemarin kan ada gerhana bulan, dan ini apakah akan terjadi gerhana matahari. Kami tim Padepokan Cahaya Hati akan mencoba menguak lewat mediumisasi. Semoga nanti bisa dihadirkan sosok goib yang mengetahuinya, dan ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi ini nanti, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahaya Hati tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa berusaha dan berdoa dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, dan semuanya itu hak mutlak milik Allah. Ya, langsung saja. Kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Dul? Alhamdulillah sehat, Mas Beni. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan apa, Mas Dul? Ya, untuk semua sedulur, bersawan, pecinta, pemerhati Padepokan channel Padepokan Cahaya Hati dimanapun berada, terima kasih atas dukungannya selama ini, yang selalu setia menyimak konten-konten kami. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya jika panjenengan menyukai konten-konten kami, agar channel kami lebih kreatif lagi, lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Ya, dan jangan 100% dipercaya, karena kebenaran mutlak itu dari Allah. Ambil segi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadilah penonton yang cerdas dan semoga bermanfaat, memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah, Mas Dul? Sudah, pemirsa, kita mulai proses mediumisasinya. Kita bersihkan dulu tubuh Mas Dul Rohman atau tubuh mediator, biar tidak ada penyusup, pendumbang, bohong, jin, setan, siluman, iblis, fasik yang di dalam tubuh Mas Dul Rohman yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih mutiara dengan izin Sang Yang Nur Cahyani, dibersihkan semuanya energi negatif yang di dalam tubuh Mas Dul Rohman, penyusup, semuanya terikat, terantai, dan langsung hancur meledak lembar ke api neraka. Shallallahu. Dibentengi tubuh Mas Dul Rohman, benteng itu bisa ya, benteng yang ada di Padepokan Cahaya Hati dalam jarak radius 20 meter. Tidak ada yang bisa menembus. Kacamata iblis, jin, setan, siluman, fasik yang mencoba menembus langsung hancur meledak lembar ke api neraka. Shallallahu. Siap, Mas Dul? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, ada di tasbih mutiara dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana.
Tolong dibantu ya. Sosok gaib yang mengetahui tentang apakah akan terjadi gerhana matahari dan apakah efek yang akan ditimbulkan dari gerhana matahari. Sosok gaib yang bisa menjelaskan semuanya itu ketarik ke tangan saya dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Oh, hadir, hadir, hadir. Sallallahu Muhammad Sallam. Masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu. Sinkron dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator. Bisa berbahasa manusia, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu. Sallallahu. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau boleh tahu, panjenengan siapa, dari golongan apa, dan nama panjenengan siapa? Saya dari golongan jin muslim. Nah, perkenalkan, nama saya Ki Warso Jalu. Ki Warso Jalu. Panjenengan dari golongan jin muslim. Wujud panjenengan apa? Seperti panjenengan berdua. Saya seperti sesosok manusia menggunakan pakaian muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya minta maaf ya Ki ya. Karena panjenengan tadi sudah membalas salam dari saya, berarti kan panjenengan sudah Islam, sudah muslim. Monggo panjenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ini untuk memproteksi karena makhluk gaib itu banyak tipuan. Saya minta maaf kalau bukannya saya tidak mempercayai panjenengan. Monggo panjenengan ucapkan 2 kalimat syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya Ki ya. Niki, sebelum kita berbincang-bincang, kalau tubuh kami berdua ini ada energi negatifnya, tolong dibersihkan Ki, biar tidak mengganggu dalam proses mediumisasi. Bersihkan tubuh mediator dan tubuh saya kalau ada energi-energi negatif yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi. Udah Ki? Alhamdulillah sampun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Niki saya ingin menghadirkan hidangan, makanan dan minuman. Panjenengan merokok tidak Ki? Merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan, minuman, rokok. Kalau udah ada belum Ki? Alhamdulillah komplit sekali. Alhamdulillah, silakan Alhamdulillah. dimakan, diminum, dan itu dirokok. Saya izin merokok ya Ki ya, boleh? Monggo.
Begini Ki, itu sambil dimakan hidangan makanan dan minuman dan itu dirokok sambil berbincang-bincang ya Ki ya. Panjenengan kok repot-repot ngasih hidangan segala. Enggak apa-apa Ki, karena panjenengan kan tamu, saya ingin menghadirkan buat panjenengan. Terima kasih Den. Ya, untuk menghormati panjenengan. Saya ini hanya makhluk biasa Den, bukanlah makhluk istimewa. Kenapa mewah sekali jamuannya? Enggak apa-apa, biar panjenengan suka dan saya juga bahagia Ki, karena sudah bisa menghadirkan, sudah bisa menyajikan makanan dan minuman buat panjenengan. Ya, terima kasih loh Den. Ya, ini Ki, tadi panjenengan dari mana Ki kok bisa masuk ke dalam tubuh mediator itu Ki? Saya tadi dari atas sana, tempat yang tidak boleh saya sebutkan. Ya intinya itu tempat saya untuk memantau sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat-dekat ini. Nah tadi kan saya berdoa kepada Allah Ki, dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, untuk menghadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan apakah akan terjadi gerhana matahari Ki di bulan ini, dan dari munculnya gerhana matahari itu akan terjadi apa itu, dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan. Tadi saya sedang ada rapat bersama punggawa-punggawa kerajaan di tempat saya. Tiba-tiba ada sesosok saya yang naik ke tempat kami. Ya sudah, kemudian saya meninggalkan rapat tersebut, izin kepada pimpinan, dan saya diantarkan cahaya tersebut masuk ke dalam raga Kang Mas ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada keperluan apa panjenengan ya menghadirkan orang yang bodoh seperti saya ini? Enggak Ki, kita juga sama-sama makhluk Allah Ki. Saya juga masih bodoh, masih belajar Ki. Ini sebelumnya saya ingin bertanya ya Ki ya, panjenengan kok sudah muslim itu sudah lama atau baru saja Ki? Bisa dikatakan sudah lama. Siapa? Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau, maaf, saya tidak bisa bercerita di sini. Nah intinya, saya mengikrarkan syahadat dibimbing langsung oleh murid beliau, yaitu salah satu yang dinamakan para sahabat Nabi. Ya, berarti ini umur panjenengan berapa ini Ki? Saya sudah ratusan tahun. Nah, Ratusan ribu tahun. Nah ini Ki, tadi kan saya berdoa kepada Allah menghadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan apakah akan terjadi gerhana matahari. Karena kemarin kan sudah ada terjadinya gerhana bulan yang merah itu ya Ki ya. Iya. Panjenengan mengetahui enggak Ki itu Ki? Ya, sangat mengetahui. Itu sebuah peristiwa yang ditugaskan teman-teman saya yang berbeda kelompok. Kalau saya ditugaskan untuk
memantau yang akan terjadi nanti, yaitu gerhana matahari. Bersihkan dia energi-energi negatifnya. Monggo dilanjut kembali Ki. Ya, itu tadi seperti yang saya katakan. Saya bertugas untuk memantau gerhana matahari yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Terus dari kemunculan gerhana matahari itu akan terjadi apa Ki? Kalau boleh diungkapkan Ki. Akan terjadi peristiwa kegelapan di seluruh permukaan bumi ini. Itu adalah sebagai lambang tertutupnya hijab hati dan pikiran manusia yang sudah menuju kegelapan yang tadinya bersinar, kemudian sinar itu mati, tertutup oleh bayangan hijab yang sangat pekat hitamnya, hingga manusia khususnya menjadi sangat keluar dari rasa peri kemanusiaan. Mereka sudah separuh seperti iblis yang bertabur dengan maksiat dan kekacauan-kekacauan. Nah itu nanti dari peristiwa-peristiwa yang panjenengan sebutkan tadi akan terjadi di seluruh dunia atau cuma yang ada di Indonesia atau yang di luar saja, di luar negeri seperti itu? Di seluruh dunia. Seluruh dunia? Iya. Termasuk di negeri ini sudah urutan yang agak menengah, karena di luar negara ini sudah mulai lebih dulu morat-marit, peperangan di mana-mana. Terus janganlah ya ada rasa takut di antara khususnya untuk umat manusia dengan kode alam itu. Ya, seharusnya itu menjadi pengingat untuk diri kita. Karena segala sesuatu yang terjadi itu hak mutlak atas kehendak Sang Pencipta. Dan kembalilah kepada yang menghendaki segala sesuatu itu terjadi, yaitu Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari kejadian-kejadian fenomena gerhana bulan, gerhana matahari dan lain-lain itu tidak usah takut ya Ki ya. Yang penting kita harus selalu beribadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah ya Ki ya. Jangan berbuat atau melanggar dari norma-norma agama ya Ki ya. Ya benar sekali. Harusnya semakin ada pertebalan iman dalam kalbu kita. Ya, tadi kan panjenengan bilang kalau dari kejadian gerhana matahari itu akan menutup atau akan menjadi gelapnya sinar ya Ki ya. Yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Terus karena sudah tertutup kegelapan yang sangat pekat sekali. Terus kalau yang terjadi di Indonesia tadi panjenengan bilang akan
terjadi apa Ki yang ada di Indonesia? Yang akan terjadi khususnya untuk wilayah Nusantara ini, bencana alam, proses-proses peruntuhan, peradaban nama yang akan dibersihkan dari kotoran-kotoran yang berwujud gaib maupun nyata. Coba dijelaskan Ki, kalau yang dari bencana apa dan yang dari manusia atau gaib apa Ki? Sebuah bencana itu jika terjadi akan mengimbas 3 hal, yaitu manusia, tumbuhan, dan makhluk gaib. Serta binatang-binatang itu akan terkena imbasnya juga. Iya, baik yang terlihat mata ataupun yang kasat mata, semua akan terkena imbas daripada bencana alam. Ya contohnya, ini cuma misal saja, gempa yang sangat besar itu bisa menghancurkan tempat penghunian manusia, hewan, tumbuhan, dan juga tempat penghunian golongan-golongan seperti golongan kami ikut hancur, runtuh, terkena goncangan itu. Karena kuasa Allah itu menembus segala dimensi, karena dialah sang penguasa seluruh alam dimensi jagat raya ini. Terus katanya juga akan ada megatrust besar-besaran katanya Ki, dari berita-berita yang saya misalkan tadi. Saya bingung bagaimana harus menyampaikan. Ya intinya selalulah berpegang teguh pada perbaikan diri. Ya alhamdulillah, kemarin sebelum beliau sang kekasih Allah berzikir safari ke pulau Sabang ataupun yang disebut Aceh, itu beliau singgah ke sana dan berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, bencana yang tadinya akan berlangsung sangat dahsyat, mungkin bisa 10 kali lipat daripada tsunami pulau itu tahun terdahulu. Tsunami Aceh yang dahulu itu. Iya. Alhamdulillah, berkat doa beliau dan para aulia yang lain, bencana itu bisa diredakan. Alhamdulillah. Tetapi masih kemungkinan ada akan peringatan gempa yang lebih bisa mengguncang lagi jika lakukan umat manusia tidak ada perubahan, akan disapu dari gempa yang ada di kedalaman laut, membuat pasangnya air laut yang bisa saja menghempas makhluk-makhluk yang ada di daratan maupun di lautan menjadi mayat-mayat yang berkelimpangan, penuh luka dan kepedihan. Berarti tinggal manusianya, perbuatan manusianya ya Ki ya, mau berubah ataupun tidak, atau mau sadar apa enggak ya, seperti itu, mau bertobat apa tidak. Karena jelas sudah sangat pekat sekali kegelapan dalam hati manusia di zaman ini, yang hingga menimbulkan gejolak-gejolak, pertikaian, permusuhan,
pengerusakan dan kemaksiatan. Di mana tempat tanpa ada rasa perih kemanusiaan dan rasa ketakutan akan dosa. Itu apakah benar Ki, dari bencana banjir, gempa, tanah longsor, kebakaran, angin topan seperti itu, apa dari akibat ulah atau dosa-dosa manusia Ki? Ya, sebagian besar itu dari dosa-dosa manusia. Dan juga ada yang bilang bencana jangan dikait-kaitkan dengan manusia, karena udah dari kemarin juga udah banjir, udah langganan banjir, dari kemarin udah angin ya di daerah situ seperti itu kan. Itulah salah satu manusia, salah satu jenis manusia yang terhijab hati dan pikirannya. Mereka mengolah suatu kejadian perkara berdasarkan apa yang dilihat dengan mata, apa yang dipikirkan dengan otak, apa yang dibaca dari sumber-sumber pengetahuan manusia. Tapi mereka tidak melihat secara hakikatnya bahwasanya suatu kejadian itu ada yang menggerakkan. Jelas itu semua dari dosa-dosa manusia. Karena alam itu sebenarnya juga beribadah. Ibarat sajadah yang digunakan untuk sholat dikencingi manusia, maka sajadah itu akan menggulung dirinya karena tidak sudi dikotori oleh manusia-manusia. Alam itu juga beribadah dengan cara sendiri. Tetapi kebanyakan manusia tidak akan pernah percaya karena sudah terisi otak mereka dengan pengetahuan-pengetahuan dari pola pikir iblis yang masuk ke dalam otak manusia. Apa-apa yang disangkutan dengan logika, penalaran. Saya lanjutkan merokok, Ded. Ya silakan Ki, monggo ambil santai-santai ya Ki ya. Panjenengan udah tidak ada tugas lagi Ki? Masih, Ded. Masih. Tadi saya meninggalkan rapat di sana. Ya saya minta maaf ya Ki ya kalau mengganggu panjenengan. Tidak apa-apa, Ded. Saya diperbolehkan. Memang ya, sepertinya ini acara yang disebarkan melalui alat ataupun yang disebut YouTube. Iya. Saya mengetahui. Iya, panjenengan juga mengetahuinya Ki. Iya, walaupun saya belum pernah melihat, tetapi saya pernah mendengar para tokoh-tokoh sesepuh saya bahwasannya penyebaran dakwah sekarang ini lewat media handphone itu yang sudah dirapatkan di sidang aulia. Ini Ki, sekarang kan sepertinya keadaan Indonesia yang kemarin-kemarin di Morico itu sudah mulai kondusif. Sudah mulai kondisi belum Ki dari negara kita ini, Indonesia? Sebenarnya ada sekelompok tertentu yang sedang menyiapkan rencana yang sangat besar dan kecil. Makanya dibikin agak reda dulu. Istilahnya mau mengambil lenanya atau bahasa Jawanya mau nilap nih, mencari celah agar tujuan mereka tepat pada targetnya. Itu sebenarnya bagaimana Toki? Kok
bisa ada suatu golongan yang ingin? Itu adalah masalah sekelumit tentang kekuasaan di negeri ini. Di situ ada golongan-golongan yang ada beberapa itu saling menjatuhkan, bersikut, mencari cara apapun untuk bisa memegang kendali atas penguasaan pemerintahan di negeri ini. Itu dengan jangan sangka ini sudah berakhir. Akan ada peristiwa yang lebih bisa dikatakan lebih membuat kita merinding bulu kuduk kita. Karena seumur hidup di negeri ini, setelah era Presiden Soekarno, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Masih lebih dahsyat daripada era pergantian Orde Baru tahun 98 lalu. Yang akan terjadi besok itu malah lebih besar dari era 98. Iya, lebih kacau sekali suasana negeri. Manusia sudah bukan seperti manusia. Nah, terus bagaimana dengan pemimpin-pemimpin negara ini, Indonesia ini? Ada yang akan ditikam dari belakang. Istilahnya saja. Bukan ditikam dibunuh, tetapi digulingkan perlahan dari belakang. Lewat kedok yang tersembunyi, seperti istilahnya, ya lempar batu sembunyi tangan. Tanpa diketahui pemimpin itu, dia sebenarnya sudah direncanakan untuk dilengsarkan. Berarti yang akan dilengsarkan itu, kalau boleh tahu, presidennya atau wakil presidennya? Semuanya. Semuanya akan dilengsarkan. Dengan cara bagaimana itu? Dengan cara politik adu domba, pecah belah antar orang-orang yang ada dalam suatu bagian kelompok yang sama. Orang-orangnya akan dipecah belah. Sehingga ada gesekan-gesekan yang membuat bubar suatu kelompok itu. Dan berdiri sendiri-sendiri, berjejer. Kemudian musuh yang berseberangan melemahkan mereka, menghancurkan satu persatu. Tetapi para leluhur-leluhur tidak tinggal diam. Sebelum mereka berdiri di kekuasaan negeri ini, para leluhur berbondong-bondong masuk ke dalam raga-raga manusia-manusia yang sudah dipilih untuk menandingi, melawan mereka-mereka yang dengan cara busuk merebut kendali negeri. Berarti nanti tadi panjenengan bilang presiden dan wakilnya akan dilengsarkan. Itu dengan bagaimana itu? Dengan cara apa seperti itu? Dilengsarkan paksa oleh orang-orang yang berkedok sebagai rakyat yang ingin kudeta, ingin bergantian presiden. Berarti dengan cara adu domba tadi? Iya, politik lama zaman Belanda dahulu digunakan kembali. Apakah adu domba dengan presiden dengan wakilnya, wakilnya dengan presiden itu? Adu semua domba seperti itu. Orang-orang yang punya pengaruh di dalam kelompok itu atau yang disebut kelompok politik, semua akan dibentur-benturkan, dipecah belah sehingga mereka menjadi lemah
dan mudah sekali disingkirkan oleh kelompok yang bisa disebut berseberangan. Akan tetapi negeri ini dibangun dengan peperangan, kepedihan. Makanya leluhur tidak ingin negara yang sudah didirikan dengan tetes keringat darah mereka dikuasai orang-orang yang ingin mengotori negeri ini. Leluhur berbondong-bondong merapatkan barisan perang akhir zaman segera ditabuh. Berarti leluhur Nusantara itu akan berperang kembali ya? Iya, masuk ke dalam penerus-penerusnya yang sudah dipilih, yang sudah digembleng rohaninya, yang sudah disiapkan untuk fase ini. Terus kalau efek dari luar negeri apa Ki? Dari bangsa-bangsa lain? Mereka akan berperang satu sama lain, saling menghancurkan. Mereka tidak ada penolong satupun. Hanya negeri ini yang akan mampu bertahan dengan gejolak di dalam selimut sendiri. Setelah semuanya tersingkap, kemenangan dalam barisan putih nanti itu adalah tugas-tugas orang-orang yang masih bertahan di barisan para pejuang yang sebenar-benarnya pejuang nanti akan membangun negeri ini dan seluruh penjuru dunia ini. Berarti kalau setelah semuanya hancur-hancuran akan ada yang membangun lagi ya Ki ya? Iya. Peradaban pertama kali bumi ini ada di Nusantara ini. Peradaban pertama. Dan nanti yang akan muncul setelah reruntuhan ya akan berawal dari sini lagi. Memang sudah seperti itu cara alam bekerja. Mohon pangapunten, mohon maaf. Iya Ki. Saya sudah dipanggil atasan saya. Oh iya, ya silahkan Ki. Mohon maaf. Ya, saya kata-kata saya. Ya. Yang mungkin membuat kita, ya, saya ingin juga mau mengatakan intinya janganlah dipercaya sajalah kebenaran mutlak itu dari Allah. Ya. Anggap saja saya hanya mendongeng, mendongeng dan mengharap apa yang saya dongengkan ini terjadi dan terwujud. Ya Ki. Amin ya rabbal alamin. Ya udah Ki, saya kalau ada kekurangan, kalau ada tutur kata saya yang salah, saya menghadirkan hidangan yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya minta maaf ya Ki ya. Sama-sama Den Mas. Ya udah. Saya juga mohon maaf. Iya. Banyak omongan-omongan saya yang mungkin tidak penting didengar. Saya mohon undur diri Den. Ya, terima kasih atas semuanya dan perkenalannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu keluar sallallahu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pemirsa proses mediumisasinya. Ambil saja sisi positifnya, buang sisi negatifnya.
Kami tim Padepokan Cahaya Hati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.